Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Prof. Bagus Journey. Hari ini kita akan membahas sistem pembungaan tanaman alpukat. Di depan kita ada tanaman alpukat Varietas Miki. Varietas Miki itu termasuk tipe bunga A. Tanaman alpukat sebenarnya memiliki tipe bunga, yaitu bunga A dan bunga B. Apa itu bunga A dan apa itu tipe bunga B? Tipe bunga A, model betina, bunga betina itu akan mekar pada jam 7 sampai jam 1 siang, jam 7 pagi sampai jam 1 siang, sementara jantannya yang memiliki serbuk sari, dia akan mekar jam 12 sampai jam 18. Artinya apa? Peluang polinasi bunga betina dan bunga jantan itu hanya 1 jam, di jam 12 dan jam 1. Ini sangat sempit sekali. Yang kedua, tipe bunga B. Tipe bunga B kebalikan dengan tipe bunga A, di mana jantan yang memiliki serbuk sari akan mekar pada jam 7 pagi sampai jam 14 siang. Sementara bunga betinanya akan mekar di jam 12 sampai jam 18. Nah, pada tipe bunga B ini, jantan dan betina akan bertemu, artinya peluang polinasi akan terjadi selama 2 jam, di jam 12 sampai jam 14. Teman-teman bisa membayangkan, kalau kita hanya menanam tipe bunga A di dalam satu lokasi, artinya kita hanya punya peluang terjadinya fruit set, pentil, bunga betina dan bunga jantan, itu hanya di jam 12 sampai jam 1, hanya 1 jam. Sementara bunga B lebih lama, yaitu di jam 12 dan sampai jam 14, yaitu 2 jam. Tipe bunga A, seperti Varietas Miki itu tipe bunga A, kemudian Sub 034, Peterson itu tipe bunga A. Sementara tipe bunga B, ada Bud 7, TA21, ada Buccaneer, ya, banyak alpukat introduksi, yaitu yang tipe bunga B. Artinya apa? Yang ingin saya katakan adalah, kalau seorang petani menanam alpukat hanya tipe bunga A di lahannya, tidak ada tipe bunga B, maka peluangnya itu hanya 1 jam. Atau tipe bunga B saja peluangnya hanya 2 jam untuk polinasi. Oleh karena itu saya sarankan untuk menanam alpukat itu tipe bunga A dan tipe bunga B berdampingan. Nah, dengan dia berdampingan, maka pada pagi hari jam 7 sampai jam 12 betina A akan bertemu dengan jantan B. Dan sebaliknya, pada sore hari betina B akan bertemu dengan jantan A. Dengan demikian akan terjadi peluang sekitar 11 sampai 12 jam untuk terjadinya polinasi. Ini akan sangat mempengaruhi terhadap produktivitas, terhadap yield hasil dari produksi. Di dalam kesempatan ini saya ingin menunjukkan juga bagaimana cara alpukat itu berbunga. Ada 2 cara yang kita sebut sebagai determinate. Determinate itu adalah yang harusnya bakal pucuk itu keluar cabang, itu keluar pucuk. Pada kondisi determinate dia keluar bunga. Sementara indeterminate itu pucuk tetap keluar, bunga akan keluar di bawah atau di samping pucuk. Sebetulnya kalau kita melihat bagaimana alpukat itu berbunga, kita sebaiknya berharap memilih tipe bunga itu terjadi indeterminate. Artinya apa? Ada satu situasi di mana pucuk itu tetap keluar, artinya vegetatif akan keluar, kemudian generatif, dalam hal ini bunga juga akan keluar. Ini akan bisa membuat fisiologi tanaman berperilaku menuju kesehatan. Daun tetap ada, daun baru akan muncul, bunga juga dengan bersamaan akan muncul. Jadi kesehatan tanaman akan sangat bagus di sini. Teman-teman sekalian, hakikat bagaimana bunga itu bisa terjadi kalau alpukat itu mulai dari bud, urutannya, bud itu akan mekar menjadi bunga, bunga terpolinasi menjadi fruit set itu nanti berkembang menjadi fruit growth atau perkembangan buah menjadi besar, lalu kemudian kita bisa pematangan, ya, maturity, dia matang. Kalau kita sudah menanam bunga A dan bunga B, maka penting adalah bisa memastikan adanya polinator di situ. Di beberapa tempat bisa kita berikan ada kelanceng, termasuk trigona, ini bisa saya tunjukkan kelanceng di sini. Lalu kemudian bisa juga lebah dari alam.
Atau sebetulnya sebelum pembungaan kita tanam refugia yang mengakibatkan si lebah itu dari beberapa lingkungan itu akan datang karena adanya refugia. Kalau lebah itu sudah terbiasa datang ke kebun kita, sehingga pada saat pembungaan lebah sudah bisa melihat bahwa bunga itu bisa banyak. Jadi suksesnya produksi alpukat yang hubungannya dengan pembungaan, maka bunga A harus kita tanam berdampingan dengan bunga B dalam satu lahan kita, dan siapkan polinator atau setidak-tidaknya undanglah polinator. Sahabat Prof Bagus Journey, insya Allah di kesempatan yang akan datang kita akan bahas lebih detail soal pembungaan ini, bagaimana caranya mendorong terjadinya pembungaan, bagaimana caranya agar fruit set atau pentil itu tidak jatuh, tidak rontok, bagaimana memperbesar, lalu kemudian akan kita bahas penyakit-penyakit yang sebetulnya menyerang buah alpukat. Ada beberapa penyakit penting yang harus kita waspadai untuk bisa membuat alpukat kita bisa lebih glowing, lebih mulus. Saya rasa itu. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.